jadi kalau nggak ditanya saya nggak kepikiran untuk menjelaskan. Oke, baik, ini saya jelaskan coba ya. Jadi sebetulnya membaca kromatogram itu, tidak ada maksudnya sangat mudah ya, artinya nggak ada, apa namanya, hal apa yang harus diperhatikan. Tapi ya kalaupun mudah kalau tidak dikenalkan ya memang tidak akan paham juga gitu. Baik, ini coba saya, ini ya, saya share screen berarti ya. Nih. Nah ini contoh kromatogram beneran ya, maksud saya kromatogram yang diambil dari kromatogram dari, instrumen ya. Tapi kalau untuk latihan biasanya kan yang dikenalkan seperti ini, seperti halnya di pertemuan pertama, itu kan Anda dikenalkan, eee, parameter-parameter apa sih yang bisa kita baca dari sebuah kromatogram, masih ingat nggak waktu itu? Satu, waktu mati atau time dead ya. Nih misalkan begini nih. Sek. Cancel discharge. Ini masih lihat nggak layarnya nih? Masih? Masih itu. Ya, gini, baik, nggak apa-apa. Jadi dulu itu ketika awal pertemuan tentang kromatografi kan dikenalkan bagaimana tentang kromatogram. Parameter-parameter apa sih yang bisa kita baca, kita hitung, kita tentukan dari kromatogram ya. Pertama adalah waktu mati, time death. Nah ini. Ya. Jadi kromatogram itu adalah fungsi waktu ya. Time ya, menit. Fungsi waktu. Dimulai bacanya dari kiri. Dari kiri. Kalau NMR dari kanan. Ya, TMS kan di sini. Di sini nih TMS nih, TMS. Lalu pergeserannya ke sana. Kemudian kalau kromatogram itu dari kiri, ya. Semakin ke sana, semakin lama waktunya ya. Ini 0, misalkan ini gini ya. Ini 0. Ini 1. Ini 2, ini 3 ya. Nah, semakin sedikit waktunya, maka dia berarti kan semakin cepat keluar ya, semakin cepat keluar dari kolom, gitu ya. Nah, biasanya yang pertama kali keluar dari kolom itu apa sih? Pelarut kan. Jadi pelarut itu ketika masuk ke dalam kolom dia sambil membawa analit. Tapi karena analitnya harus berinteraksi dulu, dia harus berinteraksi dulu, tertahan juga pada fase diamnya, maka fase geraknya akan keluar dulu. Fase gerak kan nggak boleh berinteraksi. Nggak boleh tertahan lah, nggak boleh berinteraksi dengan fase diam. Maka dia keluar dulu. Nah, keluarnya fase gerak itu ditandai dengan kecil gitu biasanya ya, sedikit gitu ya. Ada tanda yang udah keluar pada menit yang misalnya nggak sampai 1 ya, 0, berapa detik itu udah keluar. Nanti ini namanya TM ya. Ini sedikit mengulang berarti nggak apa-apa. Waktu mati, waktu yang dibutuhkan fase gerak untuk keluar kolom. Berikutnya barulah ada peak. Nah, peak inilah yang mengidentifikasikan ada analit atau komponen yang keluar. Satu jenis komponen, satu jenis analit, satu jenis solid biasanya satu peak. Nah, kemudian ini ketika peak itu keluar maka itu adalah waktu yang dibutuhkan analit atau komponen keluar dari kolom. Komponen apa ya? Komponen analitnya, misalkan komponen A keluar. Ini namanya TRA. Kemudian ada komponen lagi keluar. TRB gitu ya. Nah, ini namanya TR. TR itu apa? Waktu yang dibutuhkan analit keluar dari kolom. Kalau TM waktu yang dibutuhkan fase gerak keluar dari kolom. Nanti di bab 1 dibuka lagi. Nah, terus baca berikutnya apa? Ya sudah, ini kita bisa lihat. Dulu di awal juga sudah disebutkan. Ini ada namanya intensitas ya. Semakin tinggi itu menunjukkan kelimpahan relatif dari analitnya. Luas area dari peak ini ya, itu menunjukkan kelimpahan relatif banyaknya. Misalkan kalau dia lebar, tinggi, nah berarti artinya luas areanya besar, berarti itu komposisinya banyak gitu. Berarti komponennya itu banyak, ya. Seperti itu. Kalau ada 3 peak, berarti ada 3 komponen. Nah, kemudian Anda kan juga dikenalkan yang namanya efisiensi ya. Bisa jadi peak itu keluar begini, terus dia gini kan. Nah ini kan lebar nih. Lebar itu berarti butuh waktu lama kan? Karena kan semakin ke sana semakin lama waktunya. Paham nggak sampai sini, Adam? Baik. Jadi kalau ada peak itu
keluarnya itu enggak runcing tapi justru lebar begini. Nah ya lebar gini ya, ini kan misalkan TM ya, nah ini gini. Nah gini ya, ini. Ini kan lebar nih, harusnya dia begini kan, tapi kok dia malah ada gini-gini misalnya. Nah ini namanya band broadening, pelebaran peak. Nah itu namanya yang kita bahas dengan efisiensi. Oke lah, itu parameter-parameter yang bisa kita hitung dengan adanya kromatogram. Tapi pada prinsipnya cara bacanya bagaimana? Ya cara bacanya kita bisa melihat dia waktu retensinya berapa, keluarnya di menit berapa, kemudian itu menunjukkan apa namanya pita-pita ya. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ini adalah parameter yang bisa kita hitung dari sebuah kromatogram ya. Maknanya apa? Yaitu tadi posisi-posisi itu menunjukkan kemampuan dia tertahan pada kolom ya. Kemudian tinggi-tingginya, luas areanya itu menunjukkan kelimpahan relatif. Kemudian bentuk posisinya, bentuknya runcing, apakah lebar itu menunjukkan efisiensi. Kemudian kalau ada berdekatan-berdekatan berarti dia menunjukkan apa namanya tidak bisa terpisah dengan baik, resolusinya buruk. Nah, ini seperti ini nih. 10 dan 11. Itu kan bawahnya masih ketemu nih. Ini resolusinya buruk ini. RS-nya buruk. Cara menghitung RS apa? Lihat dulu di pembahasan. Ya begitu saja cara bacanya. Jadi, untuk kromatografi itu memang biasanya untuk analisis kuantitatif ya, untuk analisis kuantitatif. Tapi kalau spektroskopi yang dikenalkan itu kan lebih membaca spektra itu untuk analisis kualitatif. Ya. Kalau analisis kuantitatifnya spektra itu hanya Lambert-Beer. Ya, hanya menggunakan hukum Lambert-Beer. Itu kan kita tidak membaca spektra. Hanya menggunakan hitungan kan A sama dengan ABC. Ya enggak? Jadi saya coba memberikan benang merah ke Anda supaya enggak bingung. Kalau spektroskopi yang saya ajarkan itu adalah spektroskopi dari aspek instrumennya. Ya. Kemudian ada satu bahasan spektroskopi instrumen yang memang diajarkan bagaimana analisis kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif yang menggunakan spektroskopi maka harus menggunakan hukum Lambert-Beer. Dan ini difasilitasi atau dicapai hanya dengan kromatografi spektroskopi UV-Vis ya, FTIR, NMR, MS enggak ada dengan Lambert-Beer. FTIR, NMR, MS itu lebih pada analisis kualitatif. Apa itu? Mengidentifikasi ini senyawa apa. Paham ya sampai sini? Maka Anda diajarkan di kuliahnya mata kuliah Bu Esti bagaimana cara membaca spektra. Karena itu untuk mengidentifikasi ini senyawa apa sih? Kalau ingin tahu gugus fungsi apa dengan FTIR. Kalau kita ingin tahu berapa banyak jumlah atom H-nya dengan NMR. Kalau kita ingin tahu berapa berat molekulnya dengan MS. Itu kan kualitatif semua. Akhirnya kita, ada 4 metode, ternyata senyawanya adalah ini. Nah, kalau kromatografi itu sebetulnya lebih pada analisis kuantitatif ya. Saya ingin tahu nih komponen dalam sampel itu senyawanya apa saja sih? Berapa kadarnya masing-masing. Maka itu diajarkan dalam kromatografi kan diajarkan beberapa teknik analisis kuantitatif kan? Ada normalisasi area, sudah saya ajarkan ya, ada standar eksternal, ada standar internal ya. Itu kan dalam rangka bagaimana kromatogram itu bisa, dengan kromatogram kita bisa menghitung berapa kadarnya dari komponen yang kita pisahkan. Nah, tetapi dengan kromatogram itu kita juga bisa melakukan identifikasi kualitatif seperti halnya spektro tadi. Artinya kita ingin tahu ini senyawa apa sih gitu. Itu kita bisa dengan kromatogram. Terus bagaimana cara bacanya? Kalau mau analisis kualitatif ya, maka kita melakukannya dengan menyamakan waktu retensi. Contohnya, ini sampel apa nih? Ini sampel ada 30 asam amino dari ortotaldehyid turunannya yang mengandung dari gugus 30 asam amino ya. Dipisahkan dengan kolom C18 fase terbalik dengan pelarutnya asam fosfat, asam bifosfat, metanol dan THF tetrohidrofuran ya dan H2O menggunakan detektor fluoresensi dan seterusnya. Kalau mau melakukan analisis kualitatif, maka kita menyamakan waktu retensi. Gini maksudnya. Waktu retensi tahu ya, waktu yang dibutuhkan analit itu keluar dari kolom. Kalau analitnya itu apa sih?
Ya analitnya ya X itu. Nah, kalau analit X itu diuji pada kondisi yang sama, pasti waktu retensinya sama gitu loh. Ya, jadi kalau Anda punya sampel kok dia punya waktu retensinya sekian, misalkan berapa waktu retensinya? 2,5. Terus saya ingin tahu ini senyawa apa, Bu? Ya maka harus gunakan standar yang Anda curigai. Ini senyawa apa kira-kira? Memang harus trial and error jadinya. Oh, saya curiga ini senyawa metanol, Bu. Anda cek, benar nggak dengan kondisi yang sama digunakan untuk sampel ya? Benar nggak dia 2,3 atau 2 berapa tadi saya bilang? 2,5. Kalau sama persis, oh ya berarti ini adalah metanol. Gitu caranya kalau analisis kualitatif untuk kromatogram. Paham ya, Adam? Paham, Bu. Nah, sekarang yang lebih penting Anda harus tahu, kromatografi itu ada yang ditandemkan dengan metode spektro. Contohnya apa? Kromatografi gas dengan MS ya, makanya namanya GCMS ya, kromatografi gas, fase detektornya itu adalah MS, spektroskopi massa ya, GCMS. Nah, terus itu bagaimana? Tampilannya akan seperti ini nih. Anda misalkan diminta Anda seorang analis diberi kolom. Saya punya sampel, diberi kromatogram. Saya punya sampel kok kromatogramnya seperti ini ya. Apakah instrumen akan menunjukkan A itu senyawa fosfoserin, D adalah asam aspartat, 3 adalah asam glutamat? Enggak. Ini kita hanya diberi kosongan gini. Terus kita tugas analis apa? Tergantung permintaan. Kita diminta apa? Kita diminta mengidentifikasi ini senyawa apa. Kalau seperti itu, maka mau nggak mau Anda harus menyiapkan sebanyak dugaan dari senyawa yang Anda harus cocokkan satu-satu dengan waktu retensinya. Kalau cocok, berarti itu senyawanya sama. Tapi yang itu tuh kan butuh banyak biaya gitu ya. Maka biasanya dibantu dengan dengan tandem MS tadi, yaitu spektroskopi massa. Makanya GCMS. Nah, kalau GCMS bagaimana? Kromatogramnya akan diberikan tetap seperti ini. Kita kan diminta mengidentifikasi nih, ini senyawanya apa. Yang diminta untuk kualitatif. Kalau kuantitatif gampang. Oh, senyawa yang pertama itu kandungan kadarnya sekian. 2 kadarnya sekian. Itu ada. Kok bisa tahu, Bu? Iya, karena instrumen kromatografi itu dilengkapi dengan sistem integrator. Dia bisa langsung ukur untuk pita 1 itu berapa sih luas areanya. Karena kalau kita ngitung sendiri, luas area itu ngitungnya gimana sih? Ya luas segitiga ya, karena dianggap kemarin sudah saya sampaikan, dianggap pita kromatogram itu kan seperti Gaussian. Tapi kan kita nggak bisa mengukur dengan penggaris ini lah. Biasanya instrumen sudah mengukurkan. Nah, ini sekian misalkan 200 meter persegi gitu ya. Nah, luas-luas area ini yang bisa kita hitung dengan pendekatan metode kuantitatif kemarin. Tapi kita masih belum tahu ini senyawanya apa. Hanya tahu ada ABC gitu aja. Nah, terus kalau ingin tahu gimana Bu analisis kualitatif dengan kromatografi? Yaitu tadi biasanya kita lengkapi dengan satu, mencocokkan dengan waktu retensi standar. Udah itu aja. Kalau sama, maka itu sama. Tapi sekali lagi mencocokkan dengan waktu retensi standar berarti kita harus sudah mengerucut pada standar tertentu. Untuk make sure saja, untuk memastikan itu sama enggak itu. Atau yang kedua, mentandemkan, menggunakan instrumen yang sudah terdesain, memang terintegrasi menggunakan detektor yang spektroskopi, contohnya MS tadi. Nah, kalau MS nanti Anda akan tetap diberi kromatogram seperti ini ya. Ya yang banyak rumput kayak gini nih, nggak tahu juga ini senyawanya apa. Misalkan ini belum diketahui semua. Nah, kemudian enaknya kalau menggunakan detektor MS, begitu ini kan tampil di layar ya nanti ya. Begitu injeksi running maka langsung muncul kromatogram seperti ini. Belum di print lah ya. Nanti kita bisa klik satu. Saya mau tahu ini senyawa apa sih? Ini klik. Begitu klik satu, nanti muncul langsung spektra MS. Nah, kalau spektra MS Anda kan sudah tahu kan cara bacanya? Dengan melihat nilai fragmennya, ya enggak? Berat molekul dari fragmen-fragmen yang pecah tadi berapa? Dari molekul induk sampai molekul akhir nanti bisa mengarah pada senyawa tertentu kan? Nah, itulah seperti itu. Untuk satu sudah ketahui misalkan. Misalkan ternyata untuk satu itu diketahui molekul induknya itu adalah misalkan berapa nih? Kalau metanol itu kan 15 tambah 15 ya, 30 ya. OH itu berapa? OH itu 17 ya, 1 tambah 16, 17 tambah CH3 itu berapa? 15 tambah 17, 32 ya. Nah, misalkan ini diketahui ya, molekul induknya 32. Kok dia juga ada
bukti apa, juga ada fragmen yang 15. Nah, berarti kan kehilangan kehilangan 17, kehilangan OH misalkan. Oh, berarti ini metanol, sudah ketemu 1, gitu. Kemudian yang kedua, ini senyawa apa ya? Diklik, nanti muncul spektra khusus yang 2. Spektra MS-nya, Anda kan sudah tahu cara bacanya. Terus begitu sampai akhir. Nah, itulah enaknya kalau menggunakan kromatografi yang menggunakan detektor MS. Paham ya? Jadi seperti itu cara bacanya. Artinya kalau kromatografi itu memang didesain untuk analisis kuantitatif. Tapi kalau mau menggunakan kualitatif bisa, ya bisa, tapi harus menyediakan banyak standar. Nah, gitu. Tapi kalau yang spektroskopi butuh standar enggak? Enggak. Kalau mau butuh standar boleh, kita ingin hanya memastikan saja. Tapi tanpa standar pun kita sudah diajari cara memperkira-kirakan kan. Dengan misalkan memang tidak butuh satu spektra ya. Misalkan Anda punya sampel, saya ingin tahu ini senyawa apa, maka harus didukung dengan 4 metode tadi. Spektroskopi UV, kita tahu panjang gelombang gugus-gugus ikatannya ya. Kemudian dengan IR kita bisa tahu gugus fungsinya apa saja, kemudian didukung dengan dikonfirmasi dengan NMR-nya, itu tahu pergeseran letak atom hanya di mana saja. Untuk memastikan itu didukung lagi, dikonfirmasi dengan MS. Nah, lengkap akhirnya ada 4 metode, akhirnya bisa mengarah ini senyawa apa. Nah, itu ya. Tapi satu lagi, sekarang itu kromatografi juga sudah dilengkapi dengan library. Library itu, instrumen itu memiliki software ya. Ada software yang akan membantu analis itu mengarahkan ini senyawa apa. Contohnya ini. Kita dikasih kromatogram ini, benar-benar nggak tahu ini senyawa apa. 1, 2, 3, sampai 30 itu nggak tahu senyawa apa. Kita, kebetulan juga nggak punya standarnya. Kemudian kebetulan juga kita detektornya bukan MS gitu ya. Terus detektornya apa biasanya? Ya, selain MS kan ada TCD, FID gitu ya. Thermal ionisasi detector, flame ionisasi detector misalkan. Terus bagaimana? Ini yang saya bilang tadi ada library-nya. Kita bisa klik satu. Saya mau tahu ini senyawa satu itu apa sih? Nah, biasanya instrumen itu akan menampilkan beberapa kemungkinan, tapi masih kemungkinan ya. Dia akan menyebutkan kemungkinan senyawa satu itu bisa metanol, etanol, atau propanol, misalkan 3. Tapi biasanya diberi prosen. Kebenaran metanol itu 80%, kebenaran ini etanol 60%, kebenaran ini propanol 40%. Seperti itu. Ada nggak Bu yang instrumen itu kemudian memberikan memberikan petunjuk dengan menampilkan metanol 90%? Ya ada, bisa jadi. Artinya instrumen sudah bisa membaca bahwa kromatogram ini itu sebetulnya senyawa ini loh, tapi dia tidak bisa memastikan, dia pasti hanya prosen. Itu diserahkan kepada kita. Anda mau percaya enggak dengan instrumen? Kalau percaya ya gunakan, kalau masih ragu-ragu, ya jangan gunakan gitu loh. Instrumen itu memberikan pilihan. Tapi biasanya yang disampaikan instrumen itu sudah cukup membantu. Misalkan ya, nomor 1 dia memberikan informasi petunjuk dengan tampilan ketika diklik ada beberapa 3 macam kemungkinan, metanol 85%, etanol 60%, propanolnya 55 misalkan. Berarti kan tertinggi apa persentase kebenaran maksudnya ya, persentase kebenarannya, kemungkinannya paling benar itu adalah metanol 85%. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal memastikan, oh berarti di sini ada gugus OH. Nah, gitu loh. Kemudian biasanya akhirnya senyawanya coba di-IR kan untuk membuktikan ada enggak serapan tajam di daerah 3.000 sampai 4.000. Karena itu kan daerah OH. Nah, seperti itu kira-kira untuk saling mengasah ya, kimia itu kimiawan tuh harus ya itu, kalau ini berarti harus butuh ini ya, seperti itu. Gitu ya, saya kira Adam ya bagus sekali pertanyaannya, ini pasti nggak terpikir juga untuk yang lain. Untuk pertanyaan seperti Adam ini. Ada lagi Adam atau yang lain boleh? Ya Bu, cukup Bu. Cukup ya. Oh iya jam 11 ya. Saya kira itu ya Mas Isa sekarang. Nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi kita ada satu lagi pertemuan. Coba diaktifkan semua nih kameranya.